saya Dwisti Sri Agustin dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Susri Anita Anggraini dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Manama dari Pendidikan Kimia FKIP Universitas. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Sampel yang digunakan yaitu telur. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi tentang katabolisme asam amino, energi katabolisme siklus urea. 2. Temukan bahan pangan yang mengandung protein di sekitar lingkungan yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. 3. Amati dan rekam objek yang menjadi sasaran dalam proyek ini. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Dalam tubuh, sekitar 1-2% protein mengalami peruraian setiap hari. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nitrogen sisanya akan dikatabolisasi menjadi urea pada mamalia dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Untuk mempertahankan kesehatan, manusia memerlukan 30-60 gram protein setiap hari atau ekuivalen dalam bentuk asam amino bebas. Asam-asam amino yang berlebih tidak akan disimpan tetapi diuraikan dengan cepat. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intrasel akan memutuskan ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Selanjutnya, amopeptidase dan karbopeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal N dan C pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti yang disebutkan di atas adalah untuk protein ekstrasel dan intrasel yang mana penguraiannya tidak memerlukan ATP. Untuk protein yang berusia pendek dan abnormal, penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan ATP atau ubiquitin. Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat atau TCA dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengandung asam amino esensial yang lengkap. Nilai gizi telur sangat lengkap. Isi telur terdiri dari 35% kuning telur dan 65% putih telur. Putih telur dengan kata lain disebut albumin, di mana albumin mengandung lebih dari 50% protein telur. Putih telur mengandung protein yang lebih tinggi, sedangkan kuning telur kaya akan vitamin dibandingkan putih telur, terutama vitamin A. Vitamin di dalam kuning telur umumnya bersifat larut dalam lemak. Salah satu keunggulan protein telur dibandingkan dengan protein hewani lainnya adalah daya cernanya yang sangat tinggi. Artinya setiap gram protein yang masuk akan dicerna di dalam tubuh secara sempurna. Telur merupakan bahan makanan hewani yang mengandung protein tinggi. Kadar ovalbumin paling banyak pada putih telur.
putih telur ayam ras mengandung 10,5 gram protein per 100 gram putih telur dan 95% diantaranya adalah albumin. Sedangkan 100 gram putih telur itik mengandung 11 gram protein. Putih telur merupakan bahan makanan yang mudah dan murah untuk didapatkan, mempunyai nilai biologis yang tinggi dibandingkan dengan bahan makanan lainnya, dan sangat baik untuk membantu meningkatkan kadar albumin dan HB darah. Pada putih telur ayam kampung menunjukkan kandungan asam amino sebanyak 17 macam, yaitu asam aspartat 0,95%, treonin 0,34%, serin 0,51%, asam glutamat 1,16%, glisin 0,30%, alanin 0,49%, valin 0,28%, metionin 0,15%, isoleusin 0,28%, leusin 0,66%, tirosin 0,25%, fenilalanin 0,43%, lisin 0,44%, histidin 0,15%, arginin 0,47%, prolin 0,30%. Fungsi protein yaitu yang pertama, protein hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Setiap hormon mempengaruhi tiap satu sel tertentu untuk mengkoordinasikan proses metabolisme dalam tubuh. Misalnya, organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang kedua, protein enzim berfungsi sebagai pembentuk enzim, yakni zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya enzim yang dihasilkan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. Yang tiga, protein struktural berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dan tingkat sel. Misalnya protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon, tulang rawan, dan kulit. Protein keratin juga berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Yang keempat, protein antibodi, disebut juga protein defensif, berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan zat asing lainnya. Protein ini bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi dalam tubuh, misalnya fibrinogen dan trombin, yang merupakan antibodi dan berfungsi membantu proses pembekuan darah, mencegah kehilangan darah setelah terjadinya cedera, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Kelima, protein transport berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh. Misalnya, hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membantu transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. Yang keenam, protein pengikat berfungsi menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. Protein ini juga bertindak sebagai cadangan makanan yang memberikan energi jika dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya, protein ferritin yang menyimpan dan mengontrol zat besi dalam tubuh. 7. Protein penggerak. Protein ini bertanggung jawab untuk penggerakan otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot saat berkontraksi. Protein ini melibatkan dalam transportasi nutrisi dalam sel, menyusun genetik, pembelahan sel, dan koordinasi otot. Misalnya, miosin dan aktin untuk menghasilkan kontraksi otot dan relaksasi, seperti saat menekuk dan meluruskan lutut kaki. Fungsi protein lainnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan pergerakan air dan cairan dalam sel, serta melepaskan ion hidrogen untuk mempertahankan tingkat pH tubuh. Protein dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Berbagai sumber protein hewani seperti daging, produk unggas, ikan, dan telur sangat kaya akan protein. Sumber tanaman yang dapat menyediakan protein dalam jumlah besar mencakup produk kedelai, kacang-kacangan, dan beberapa biji-bijian.
Asam amino. Asam amino diperlukan makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies tersebut memerlukannya, tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu kekurangan asam amino tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus memasukkan dari luar lewat makanan. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya, dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan, atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrem. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminase yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah transminase atau aminotransminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada beberapa tahapan dalam katabolisme asam amino. Yang pertama, tahap transaminasi. Transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino yang lain. Dalam reaksi transaminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, yaitu asam pirufat, asam ketoglutarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino. Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Pada reaksi ini tidak ada gugus amino yang hilang, karena gugus amino yang dilepaskan oleh asam amino diterima oleh asam keto. Alanin transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap asam pirufat alanin. Glutamat transaminase merupakan enzim yang mempunyai kekhasan terhadap glutamat ketoglutarat sebagai satu pasang substrat. Reaksi transaminase terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksal fosfat sebagai koenzim. Telah diterangkan bahwa piridoksal fosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi transaminase, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarat menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Tahap yang kedua yaitu deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Asam glutamat direaksikan dengan NAD+ menghasilkan asam alfa-ketoglutarat dan NH4+ plus NADH dan H+. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD+, glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena asam glutamat merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino oksidasi dan D-asam oksidase. Pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Tahap yang ketiga yaitu siklus urea. Setelah mengalami pelepasan gugus amin,
asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase. Karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Yang ketiga dengan peran enzim arginin suksinat sintase. L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-arginin oksuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat yaitu dengan peran enzim arginin O-suksinat liase. L-arginin no-suksinat dipecahkan menjadi fumarat dan L-arginin. Dan yang terakhir dengan peran enzim arginase. Penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Kesimpulannya yaitu yang pertama, katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino untuk dibuang gugus aminonya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Yang kedua, asam amino diperlukan untuk makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Yang ketiga, tahapan asam amino meliputi tahap transaminasi, deaminasi oksidatif, dan siklus urea.